mereka orang-orang yang perlu bantuan dan mereka nggak tahu minta tolong sama siapa. Dan mungkin kau dianggap adalah orang Samaria, second grade, orang kelas 2, pas lewat. Apa kamu nggak mau tolong dia? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat luarnya, manusia lihat bungkusnya, manusia lihat packagingnya. Bro Arif, sudah waktu ibadah online lagi nih. Sudah cek sinyalnya belum? Tenang saja, sudah siap, aman. Wah, ada apa lagi nih? Kuotanya habis, Bro Arif. Aku beli dulu di planet sebelah ya. Starkit di rumah, ayo ikutan ibadah online Starkit. Starkit, let your light so shine. Kisah kemuliaannya Tuhan, kisah keindahannya Tuhan melalui hidupku, cerita hidupku, harusnya ujung-ujungnya yang dilihat itu bukan aku, tapi itu Tuhan. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta yang Tuhan kasihi. Selamat datang kembali di ibadah online MDC hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Nawawi dengan tema One I Sacrifice For atau yang kepadanya saya berkorban. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat MDC dimanapun Anda berada. Mari kita bersorak-sorai buat Allah kita. Sebab Dia baik, kuasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Haleluya. Yesus Tuhan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, ialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik.
setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Oh, sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Bersorak-sorai bagimu Tuhan. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Engkau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu.
ku sembahmu. Apa kabar saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini, baik di Jakarta, Surabaya, di Indonesia, ataupun di negara lain di Asia, karena saya dengar katanya kemarin ada yang dari Hong Kong, ada dari Amerika, ataupun di Australia. Apa kabar? Dimanapun Anda berada, saya percaya sekali kasih karunia Tuhan cukup buat kita semuanya. Ingat baik-baik ya, jalani jalannya, nikmati prosesnya, dan syukuri hasilnya. Apa saja yang kita hadapi saat ini, bersyukurlah, karena Tuhan ada di pihak kita. Dan kali ini saya akan menyampaikan satu khotbah yang judulnya bagus banget, One I Sacrifice For. Artinya satu alasan yang membuat kita berani berkorban untuk sesama kita. Nah, ayatnya diambil dari Lukas 10 ayat 34. Saya bacain ya, keren banget ayatnya. Dikatakan di sini, ia pergi kepadanya, ini kisah tentang orang Samaria yang baik hati, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Keren ya? Dibalut, sebelumnya dikasih minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kita berdoa dulu ya. Bapa, kami bersyukur untuk membaca sebagian daripada ayat tentang orang Samaria baik hati, yang merupakan ilustrasi Tuhan Yesus untuk menunjukkan kepada siapa kami harus berkorban. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan dasar-dasar yang sangat sederhana untuk kami lakukan, supaya hidup kami maksimal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya pernah ke Israel, dan waktu itu tour leadernya setelah keliling, saya dibawa ke suatu tempat yang katanya itu tempat di mana dulu dipercaya orang Samaria yang baik hati itu membawa orang yang jadi korban penyamun itu ke satu penginapan. Jadi kira-kira tempatnya di situ. Saya nggak tahu tempat itu benar apa tidak, Samaritan Inn atau Samaritan Hut, saya juga nggak tahu. Tapi banyak orang percaya tempat itulah tempat yang sesungguhnya. Walaupun ini sebenarnya adalah ilustrasi daripada khotbah Tuhan Yesus, tapi banyak orang yang percaya gitu. Dan saya pikir nggak penting lah ya. Karena seringkali kita lebih terpukau pada bungkusnya. Kita seringkali dalam segala hal, kita nggak pernah melihat inti kebenarannya. Sebenarnya kalau kita membaca kisah-kisah ini, mari kita pelajari intinya, bukan bungkusnya. Ya, jadi kalau orang percaya dengan cangkangnya, percaya dengan package-nya, packaging-nya, dengan bungkusnya, ya oke lah. Tapi mari kita bongkar lebih dalam lagi, supaya kita mendapatkan makna yang sebenarnya, dan hidup kita diberkati Tuhan. Bukan begitu? Nah, perhatikan, pada hari ini, tren pada hari ini, segala sesuatu itu dikemas bagus hanya bungkusnya. Jadi saya orang marketing, saya ngerti banget tentang marketing. Banyak makanan untuk anak-anak ya, dari Jepang lah, dari Amerika lah, atau di Indonesia juga. Mereka bungkusnya itu ternyata lebih mahal daripada isinya. Namanya apalah, cik-cik lah, cok-cok, atau cak-cak, saya nggak tahu lah, macam-macam. Itu kalau dihitung, bikin bungkusnya yang begitu bagus, itu harganya jauh lebih mahal daripada isinya. Kenapa dibuat seperti itu? Karena bungkus itu memukau. Bungkus itu menakjubkan. Bungkus itu menarik hati. Sehingga ada istilah promosi, ada istilah dibikinkan iklan yang bagus, dikemas yang cantik. Tujuannya apa? Untuk menutupi bawah dalamnya. Dalamnya seringkali orang nggak perhatikan. Mau bergizi kan nggak bergizi kan nggak penting. Tapi ingat, manusia bisa berpikir seperti itu, tapi tidak buat Tuhan. Tuhan melihat isinya jauh lebih penting daripada bungkusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, bungkusnya hebat-hebat. Perhatikan, bungkusnya imam. Wah, bayangin loh, imam. Seorang imam, bungkusnya imam. Dalamnya belum tentu imam. Bungkusnya suku Lewi. Dalamnya belum tentu Lewi. Bungkusnya orang Samaria. Tapi dalamnya belum tentu seburuk bungkusnya. Nah, hari ini saya ingin sekali bicara, hati-hati dengan hidup kita. Sejauh mana Anda mengemas bungkusnya, maka sejauh itu pula kualitas hidup Anda.
Jangan terlalu pentingkan kepo banget, heboh banget dengan bungkusnya. Bungkus is nothing. Tuhan gak pernah lihat bungkusnya. Tuhan lihat isinya. Satu kali ketika Daud mau dilantik jadi raja. Pada waktu itu disodorkan oleh Isai, ayah Daud, kakaknya. Dan waktu itu Nabi yang ada waktu itu, Nabi Samuel katakan, ini dia orang yang diurapi Tuhan. Tapi seketika roh Tuhan katakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat luarnya. Manusia lihat bungkusnya. Manusia lihat packagingnya. Makanan cik-cik cok-cok apa namanya nggak tahu. Bungkusnya merah kuning bagus berkilat-kilat. Isinya nothing. Nggak ada gizinya. Tapi herannya orang berdundun beli. Hanya karena bungkusnya. Di Jepang sangat populer sekali. Semangka mahal sekali. Semangkanya biasa. Bungkusnya yang mahal. Seringkali kita tertipu oleh bungkusnya. Tuhan tidak pernah tertipu. Dan Tuhan katakan, manusia lihat luarnya, tapi aku Tuhan lihat dalamnya. Jadi kalau kita lihat kisah ini, jangan terkecoh dengan bungkusnya. Jangan terkecoh dengan packagingnya. Jangan terkecoh dengan kotaknya, jangan. Tapi mari kita bongkar isinya. Saudara, penting banget. 2 tahun terakhir saya belajar untuk membuka bungkus saya. Saya mencoba melepaskan bungkus-bungkus semuanya. Karena bungkus tidak pernah kita bawa ke surga. Ingat nanti kalau kita ke surga, bungkus akan ketinggalan di dunia. Mau bungkusnya imam, mau bungkusnya Lewi, mau bungkusnya pejabat, mau bungkusnya pengusaha, bungkusnya orang baik, apapun juga bungkusnya. Semua akan ditinggalkan di sini, di dunia. Tapi engkau pulang ke rumah Bapamu, hanya membawa dalamnya. Dan itu yang Tuhan katakan. Aku melihat isinya, bukan bungkusnya. Hati-hati, banyak orang yang suka menggunakan bungkus yang cantik. Bungkus imam, bungkus Lewi, tapi semua itu menipu. Kalau kita pakai bungkus imam, kita merasa sudah jadi imam. Makanya banyak sekali orang-orang yang menggunakan idiom-idiom atau istilah-istilah atau seragam-seragam yang dikaitkan dengan hal yang rohani atau gelar-gelar rohani supaya merasa gue jadi seperti itu. Salah. Jangan. Hari ini serius banget saya katakan. Saudara-saudaraku yang saya cintai, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada yang saya kasihi, please bertobat hari ini. Ini gak main-main loh. Kapan-kapan saya akan khotbahkan tanda-tanda akhir zaman sudah makin jelas. 4 kali sudah bulan yang menjadi merah, sudah 4 kali loh. Alkitab katakan tiap kali penampilannya ada tanda-tanda penggenapan Alkitab sudah mulai digenapi satu demi satu. Bahkan yang keempat itu sampai udah tampil di Yerusalem. Saya punya gambarnya, kalau mau nanti minta sama saya kirim bulan yang seperti darah yang warna merah ada di atas kota Yerusalem. Sudah sampai di sana. Dan kita masih cuek-cuek aja, masih sibuk dengan gaya kita yang lama. Come on, kita waktunya berubah. Tidak lagi untuk main-main. Kita waktunya untuk berubah pada hari ini. Lebih lanjut Tuhan Yesus katakan sesuatu yang menarik sekali. Saya nggak puas kalau dengan hanya baca satu ayat. Dikatakan situ pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, hebat ya. Saudara sampai hari ini jangan pikir, ahli Taurat itu zaman dulu. Orang Farisi zaman dulu. Hari ini banyak orang Kristen ahli Taurat. Banyak orang Kristen Farisi banyak banget. Tanda-tandanya apa? Mereka tahu hafal ayatnya, tahu jelas ayatnya apa. Hafal luar kepala, bisa saksi, bisa cerita, bahkan bisa khotbah. Tapi ingat, belum tentu mereka memaknainya, bahkan melakukannya dan menerapkan dalam hidupnya. Apa yang dikatakan jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kagum ya. Tuhan Yesus pun kagum loh. Sampai waktu itu Tuhan Yesus bilang begini, jawabmu itu benar, top, 2 jempol deh. Benar, perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Itu kata-kata itu menunjukkan ke saya loh. Perbuatlah demikian Andreas, supaya kamu hidup.
Saya belajar sedang memaknai kata-kata itu. Aduh, nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Itu kata-kata jalani jalannya, nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Itu 2 tahun saya belajar. Mati-matian mensyukuri itu nggak gampang. Apalagi berkorban, apalagi mengasihi. Tapi saya yakin bersama Tuhan pasti bisa. Dikatakan di sini, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Saudara, dari pembicaraan ini lahirlah ayat 34 tadi. 3 kisah, Imam, Lewi, dan orang Samaria. Saya nggak usah jelaskan lah kualitas imam itu kayak apa. Tapi penampilan imam zaman dulu sama zaman sekarang kira-kira sama lah. Keren ya, jalannya mungkin busung, dadanya naik sedikit. Penampilannya hebat ya, karena dianggap sebagai orang nomor 1, wakilnya Tuhan di muka bumi. Wow, keren banget lah pokoknya. Itu orang yang nama imam, ya pokoknya nggak bisa diganggu-gugat lah. Yang kedua, orang Lewi, suku pilihan Allah. Suku pertama yang dianggap paling dekat dengan Tuhan. Ya kira-kira juga sama. Tapi ingat, only packagingnya, hanya bungkusnya. Orang yang ketiga, namanya orang Samaria. Siapakah si orang Samaria itu? Orang Samaria ini dianggap sebagai orang Yahudi KW. Second grade, kualitas yang kedua. Karena dianggap orang Samaria ini adalah orang Yahudi yang kawin dengan orang yang non-Yahudi. Jadi dianggap darahnya kurang murni. Dan bahkan orang Samaria tidak menyembah atau tidak pergi ke Yerusalem untuk ziarah. Mereka punya tempat sendiri namanya Gunung Gerizim. Jadi orang Samaria pergi ke Gunung Gerizim untuk ziarah. Jadi mereka nggak mau menyamakan diri. Orang Samaria merasa tingkatnya lebih tinggi daripada orang Yahudi. Tapi di mata orang Yahudi, orang Samaria itu di bawah. Jadi kalau kita lihat, packaging yang ketiga ini kurang bagus nih. Ya kalau yang pertama imam itu mungkin kotak dari bludru ya. Kuncinya dari emas, Lewi itu kotak dari kulit, kulit kuncinya pakai stainless steel. Kalau orang Samaria tuh ya kotak kardus pakai kantong kresek gitu. Jelek banget. Tapi yang hebat apa? Di dalamnya, hatinya beda banget. Di situ dikatakan orang Samaria itu mengatakan sesuatu yang bagus sekali. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya di sana. Bahkan dikatakan dia tinggalkan uang dan dikatakan ini buat bayar biaya pengobatannya. Nanti kalau kurang, pas saya lewat saya akan bayar lagi. Tolong rawat sampai sembuh. Hebat ya. Jarang kayaknya dalam keadaan susah pada hari ini ketika sedang new normal ya. WFH, work from home, ya, atau ibadah dari rumah, ya. Kemudian ada lagi namanya lockdown, apalagi namanya PSBB, pembatasan besar-besaran, pembatasan sosial besar-besaran, gitu kira-kira ya. PSBB, pandemi COVID-19, wah orang ketakutan semuanya. Dan herannya saudara ya, pada waktu krisis, orang tuh bukan jadi lebih mengasihi, enggak. Pada waktu krisis, orang kan lebih egois. Makanya jangan heran ketika imam dan orang Lewi lewat ketika lagi keadaan sendirian, mereka lewat dan ada yang luka, mereka nggak mau nolong. Kenapa? Itu bukan di tengah kota, itu tempat yang sepi, tidak ada yang lihat. Dan dalam keadaan seperti itu, semua orang ingin menyelamatkan diri. Jadi pada hari ini, banyak orang juga ingin menyelamatkan diri. Dia pura-pura nggak mau lihat, pura-pura nggak mau tahu. Kenapa mesti peduli sama orang lain kalau kita juga butuh? Manusia pada dasarnya seringkali mempunyai kecenderungan untuk membela diri. Kalau dalam keadaan susah, maka dia nalurinya yang pertama itulah membela diri, menyelamatkan diri. Kalau bisa saya selamat, yang lain mah nggak penting. Tapi apakah demikian dengan Tuhan Yesus? Seharusnya tidak. Ketika dunia dalam keadaan krisis karena dosa, justru dia berikan hidupnya. Dan dia mati di kayu salib untuk saudara dan untuk saya.
Saya kagum, saya pengen belajar, apa sih yang membuat kok Tuhan Yesus bisa? Kenapa saya nggak bisa? Nah saudara kalau perhatikan di sini, ayatnya bagus sekali. Tuhan Yesus katakan bagus sekali. Kalau ditanya, dan siapakah sesamaku manusia? Maka jawabannya sederhana sekali. Karena Tuhan sudah katakan sebelumnya, dan orang Samaria pun, orang Farisi atau ahli Taurat itu juga sudah mengutip, dikatakan, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih dan berkorban itu sebenarnya sama. Orang Samaria itu kenapa bisa berkorban untuk sesamanya? Karena dia sudah bisa mengasihi sesamanya. Dan hukum kasih itu aneh sekali, bunyinya begini, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum ini bunyinya kira-kira gini, kalau dipakai bahasa yang lebih lebih terbuka, lebih sederhana, lebih mudah dimengerti ya. Artinya gini, kalau saya mau mengasihi sesama saya, maka saya harus bisa mengasihi diri saya sendiri. Kalau saya nggak bisa mengasihi diri saya sendiri, saya nggak mungkin bisa mengasihi sesama saya. Nah kan bingung kan? Apa sih artinya kok mengasihi sesama bisa mengasihi diri sendiri? Nah saya belajar banyak dari almarhum Pendeta Hari Purwanto yang saya hormati, saya kasihi. Saya ingat sekali, saya tanya sama Pak Hari, apa sih artinya mengasihi diri sendiri? Egois dong mengasihi diri sendiri. Oh bukan, kata Pak Hari. Pak Hari almarhum bilang, bukan Pak Andreas. Kalau mengasihi diri sendiri itu, seperti yang Alkitab katakan, mengasihi sama seperti engkau mengasihi dirimu, bukan egois. Egois itu artinya engkau menganggap dirimu lebih berharga daripada yang lainnya. Tapi kalau mengasihi diri itu ada 3, kata Pak Hari. Saya masih ingat sekali. Yang pertama, bisa menerima diri kita apa adanya. Yang kedua, kita bisa bersyukur atas diri kita apa adanya. Kita nggak iri itu. Mau kita pendek, mau kita gendut, mau kita sipit, mau kita mukanya nggak cakep, nggak ganteng, nggak apa-apa. Nggak cantik juga nggak iri. Kita nggak usah iri dengan yang lainnya. Kita proud of myself. Kita bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan berikan yang terbaik. Itu namanya mengasihi dirimu. Kalau engkau bisa menerima dirimu apa adanya, nggak usah dibanding-bandingin. Teman saya bilang gini, oh coba kalau saya lahir di anak konglomerat, saya pasti akan bersyukur sama Tuhan. Salah. Bersyukurlah karena kamu sudah cintai Tuhan, bukan karena engkau lahir sebagai anak konglomerat. Belum tentu anak konglomerat bisa bersyukur pada Tuhan. Yang pertama bersyukur dengan kondisi menerima diri kita dengan apa adanya. Yang kedua, kita bisa bersyukur. Tapi yang ketiga dan hebat. Saya masih ingat sekali Pak Hari. Dia lihat saya dan dia bilang, Pak Andreas, kalau Pak Andreas bisa mengasihi dirimu, maka Pak Andreas punya harapan untuk menjadi Andreas yang lebih baik di kemudian hari bersama Tuhan. Pak Andreas punya harapan. Kalau Pak Andreas nggak punya harapan, Pak Andreas nggak mengasihi dirimu. Waduh, sampai saya mikir ya, pulang tuh saya mikir. Saudara, saya nggak ngerti ya, kenapa Pak Hari bisa cerita seperti itu untuk saya. Tapi pada waktu itu tepat sekali. Saya berkali-kali saya pengen bunuh diri dalam hidup saya. Karena saya merasa tidak beruntung hidup saya itu. Saya nggak kecewa dengan hidup saya. Umur 14 bapak meninggal, nggak punya duit, ibu harus kerja, dan saya dari kemudian harus kerja keras. Nggak ada orang yang sayang sama saya merasa demikian. Wah banyaklah masalah gitu. Jadi kesatu, bisa nggak saya menerima diri saya? Nggak bisa. Saya merasa saya nggak orang yang sial, orang yang nggak beruntung gitu. Yang kedua, apa saya bisa bersyukur? Nggak bisa. Apalagi yang ketiga, bisa melihat nggak bisa. Itu tuh Pak Hari ngomong gitu. Saya hanya tanya satu, Pak Hari, kasih tahu satu aja, bagaimana saya bisa ini semuanya berubah. Dan Pak Hari bilang apa saudara? Saya nggak bisa lupa. Pak Andreas tidak akan pernah bisa berubah kalau Pak Andreas membandingkan dengan orang lain. Ingat baik-baik ya. Kalau Pak Andreas bandingkan dengan orang lain, Pak Andreas tidak akan bisa berubah. Dibandingkan dengan Tuhan Yesus, maka Pak Andreas akan berubah. Mulai hari itu saya mulai belajar. Iya ya. Saya bersyukur. Yang pertama saya bisa terima. Karena sejelek-jeleknya saya, Tuhan Yesus bisa terima saya. Dia bisa terima saya. Masa saya nggak bisa terima diri saya? Tuhan Yesus bisa terima diri saya apa adanya saya. Masa saya nggak bisa bersyukur untuk itu? Jadi yang kedua, saya harus, kalau dia bisa terima, saya juga harus bisa terima. Kenapa? Dia yang begitu hebat bisa terima saya, masa saya nggak bisa? Yang kedua, kalau gitu saya harus bisa bersyukur. Dan yang ketiga, kalau begitu, saya juga harus bisa berubah. Dan saya mulai belajar, saudara. Sedikit demi sedikit saya mulai belajar. Menerima diri saya, mensyukuri keadaan saya, dan berharap, punya harapan bahwa saya akan menjadi lebih baik. Tanpa saya sadari, pelan-pelan saya mulai berubah. Saya masih ingat ketika saya kerja, saya nggak tahu orang itu ada di mana hari ini. Tapi saya punya sahabat namanya Yohakim Nudek.
Yohakim Nudek itu orang, dia asalnya dari Nusa Tenggara, saya nggak tahu daerah mana lah. Semoga kalau dia dengar khotbah saya, please call me, Yohakim. Saya kepengen banget ketemu kamu. Udah lama banget nggak ketemu, udah puluhan tahun, dan saya kepengen kalau bisa kita ketemu. Yohakim ini waktu itu naik motor, kakinya kegiles truk. Ngeri nggak saudara? Kegiles truk, remuk. Ya digiles truk, remuk. Dan dalam remuk, dia ke kantor hanya harus pakai tongkat. Berbulan-bulan pakai tongkat. Waktu itu saya di kantor itu saya perlu staff. Jadi saya minta sama bos saya untuk minta staff. Dan bos saya bilang boleh, nggak ada masalah, silakan. Tapi dia bilang gini, tapi silakan pilih semuanya. Tapi harus Yohakim Nudek. Jadi boleh pilih semuanya, tapi Yohakim. Artinya saya nggak punya pilihan lain. Satu-satunya, the only one yang available di kantor saya ya Yohakim. Waktu saya lihat Yohakim, dia pakai 2 tongkat, kakinya dibungkus, digips, berbulan-bulan nggak bisa apa-apa. Dan diam-diam orang-orang bilang gini, Yohakim tuh hopeless lah udah. Nggak ada yang bisa, dia susah, mau apa-apa susah. Lu gimana bisa bawa kemana-mana. Dan kerjaan saya itu instruktur traktor pertanian, yang masuk ke hutan, masuk ke sawah-sawah, ke mana-mana. Jadi saya perlu banget orang yang cekatan gitu. Tapi waktu itu saya nggak punya pilihan lain. Dan kemudian saya bilang sama bos saya siap untuk Yohakim. Akhirnya saya ketemu sama Yohakim, saya mulai bicara sama dia. Memang perjuangannya berat, satu fisiknya dia lemah, kedua juga penguasaan bahasa Inggris juga dia lemah. Saya mati-matian, saya ajarin, saya berikan semua yang terbaik. Sampai satu kali saya janji sama dia, saya bilang gini, Yohakim, kamu tahu belakang pisau nggak? Pisau itu tajam hanya satu sisi, tapi ada peribahasa. Belakang pisau pun kalau diasah, lama-lama tajamnya sama seperti sisi yang satu lagi. Saya pengen ngasah kamu sampai setajam yang satu sisi ini. Dengan berkata-kata Yohakim bilang, baik Pak, saya siap. Tolong kerja sama-sama saya. Saya kepengen kamu jadi orang yang terbaik untuk diri kamu. Authenticity kamu, otentiknya kamu harus keluar, Yohakim. Yuk sama-sama sama saya. Mau Pak, mau Pak. Dan akhirnya dengan setengah mati, saudara, kalau saya kemana begitu, dia pakai tongkat, dia harus kasih training, saya belajar dulu dari orang bule, saya ngajarin ke dia, dan dia harus keliling sendiri, nggak gampang, saudara. Tapi hebatnya apa, saudara? Saya lupa lah, 2 tahun, saudara. Tiba-tiba ada satu award penghargaan datang dari Inggris. Dan di award itu ditulis, mereka pabrik itu menghargai Yohakim Nudek, karena dianggap sebagai instruktur yang hebat. Dari Jepang, orang-orang Jepang juga bilang, Yohakim Nudek very good. Terus customer bilang, Yohakim Nudek very good. Sampai bos saya datang sama saya, Andreas, saya baru ngerti sekarang. Belakang pisau kalau diasah juga bisa tajam. Itulah yang membuat saya sampai hari ini, saya terbeban untuk membawa orang-orang menjadi pribadi yang lebih baik. Saya nggak ngerti kenapa. Tapi waktu saya gali, karena saya udah ngalamin. Saya ini orangnya nggak ada apa-apanya. Pemalu, nggak ada gunanya. Saya sendiri aja putus asa dengan diri saya. Apalagi orang lain. Saya mati-matian pengen jadi orang yang terbaik. Tapi nggak pernah bisa. Tentu saya bandingin sama orang lain, saya kecewa terus. Gitu. Semua orang bisa jadi orang yang baik. Saya nggak pernah bisa. Almarhum Pendeta Hari Purwanto yang saya hormati, saya kasihi. Dia bilang, Pak Andreas, jangan lihat sesamamu, lihat Tuhan. Waktu saya lihat Tuhan, iya ya, dia bisa terima saya. Masa saya nggak bisa terima diri saya sendiri? Waktu saya bilang menerima, saya tanya Pak Hari, caranya nerima itu gimana? Dikasih catatannya, saudara. Tulis 10 kelemahan, katanya. Tulis 10 kelebihan. Waduh, waktu saya tulis kelemahan, gampang banget. Wah, suruh tulis kelemahan. Disuruh 10, saya dapat 20. Tapi begitu suruh tulis kelebihan, cuma sampai 3, berhenti di situ. Pak Hari bilang, nggak temukan sampai 10. Pelan-pelan saya cari, terus ketemu sampai 10. Dan Pak Hari bilang, renungkan itu semuanya. Itulah dirimu. Itulah Tuhan yang kau ciptakan. Kelemahan jangan takut, Tuhan bisa rubah. Tapi kelebihanmu, tetapkan itu, yakinkan. Miliki pengharapan di situ. Sudah tahu nggak, di Amerika pernah dibuat satu riset. Ternyata anak-anak muda pada hari ini, mereka bingung karena nggak ngerti siapa diri mereka. Apa kelebihan mereka dan apa kelemahan mereka nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti itu, gimana kita bisa hidup dengan benar? Itu pelajaran pertama yang saya pelajari. Dan yang kedua setelah itu belajar bersyukur untuk semuanya. Dan yang ketiga miliki pengharapan.
Kalau kita lihat Yesus, kita tahu dia udah berkorban untuk saya. Maka saya dengan rela hati saya mau berkorban. Hari ini jarang banget ada orang yang bisa berkorban. Tapi saya yakin saudara bisa. Siapakah sesama manusia? Nggak usah cari di luar negeri, nggak usah cari di suku-suku terasing di Afrika, nggak usah. Kadang-kadang orang itu di depan kamu, ada di sebelah kirimu, ada di sebelah kananmu, dan mereka orang yang membutuhkan. Mereka orang-orang yang perlu bantuan, dan mereka nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Dan mungkin kau dianggap adalah orang Samaria, second grade, orang kelas 2, KW, pas lewat. Apa kamu nggak mau tolong dia? Hanya karena kamu merasa tidak satu suku? Come on, dunia membutuhkan jawaban. Sesama manusia siapa? Di mana-mana ada. Kemarin saya baru naik sepeda ke satu trek di daerah Megamendung. Waktu saya sampai di sana, pertanyaan pertama saya siapa? Ibu, kumaha damang? Saya tanya sama pembantu di situ. Ibu, kumaha damang? Pembantunya dengan mata berkaca-kaca, ibu sudah meninggal dunia. Waduh, saya syok. Saya syok sekali. Saya syok sampai saya bilang saya turut berduka cita. Saya tanya bapak mana? Nggak ada. Anaknya juga nggak ada. Siapakah ibu itu? Ibu dan keluarga itu saya kenal lama sekali. Gara-garanya apa saudara? Saya sering naik sepeda ke situ. Satu kali out of nowhere, nggak ada siapa-siapa yang nyuruh. Tuhan bilang, kamu kasih uang sama keluarga ini, dia lagi membutuhkan. Dan saya nggak tahu, saya nggak kenal, benar-benar nggak kenal. Lagi naik sepeda, lagi tuh saya rem, saya berhenti, saya kasih uang. Saya tanya, rupanya anaknya mau sekolah nggak punya uang. Saya kasih uang supaya mereka bisa sekolah. Gara-gara itu jadi kenalan. Dia minta nomor HP saya kasih nomor HP saya juga minta nomor HP dia. Satu kali out of nowhere lagi tiba-tiba anak saya tanya sama anaknya gimana bapak ibu semuanya. Anaknya sama balas itu sama nangis telepon ngomong ke saya, ibunya baru kena stroke. Saya kirimi uang lagi untuk tolong anak ibunya ditolong. Setelah itu saya naik sepeda, saya sampai sana. Si ibu udah sehat setelah stroke. Dia keluar bawa minuman, saya masih ingat sekali. Dia bawa aqua, dia jalan tertatih-tatih, dia kasih ke saya. Saya bilang, Bu, maaf, saya udah minum, Bu. Terima kasih. Dia ambilin kuenya, dikasih ke saya. Saya bilang, enggak, makasih. Enggak usah, Bu. Terus dengan terbata-bata dia bilang, enggak bisa, Pak Andreas, Bapak harus minum, Bapak harus makan, Bapak capek. Saya terharu sekali, saya pegang, saya kembalikan, saya taruh di depan tokonya dia, di depan warung kecilnya, bukan tokonya saya taruh. Terus saya bilang, Bu, anu penting, Ibu atau sehat, saya gembira sekali. Hatur nuhun Bu, Ibu toh sehat. Aduh saya senang sekali Ibu. Saya selipkan uang di bawah botol itu. Si Ibu berlinang-linang, hatur nuhun Pak Andreas, hatur nuhun. Itu kali terakhir saya ketemu dia. Kemarin saya ke sana, saya sedih sekali. Saya nggak ketemu dia lagi. Dia menjadi kenangan yang indah untuk saya. Siapakah sama saya? Dialah sama saya. Dialah sama saya. Apa Anda mau tanya, namanya siapa? Oh, Yohanes ya. Oh, gerejanya apa? Oh, sama ya. Oh ya, kalau gitu kamu sesama saya. Come on. Bukan seperti itu. Belajar peka dengan pimpinan Tuhan. Orang Samaria itu dia nggak tanya KTP-nya siapa, dia nggak tanya namanya siapa, dia nggak tanya agamanya apa, dia nggak tanya gerejanya di mana, dia nggak tanya lu pelayanannya apa, dia nggak tanya. Dia langsung berikan. Karena dia tahu orang itu membutuhkan. Saya kalau mau cerita banyak sekali. Kisah-kisah seperti itu. Tapi orang itu semua ada di sini. Ada di mana-mana. Seringkali kita menutup diri. Karena memang kondisi lagi susah. Ya betul, lagi susah. Dan kalau lagi susah kecenderungan kita sebagai manusia seringkali kita egois. Betul, betul sekali. Tapi ingat baik-baik. Anda dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Temukan dirimu siapa. Yang pertama, kata Pak Hari Purwanto, terima dirimu apa adanya. Yesus pun sudah menerima dirimu apa adanya. Yang kedua, bersyukurlah untuk kondisi itu. Terima, catat ya, bikin catatan. 10 yang baik, 10 yang jelek, catat. Terus bersyukur atas semua. Dan yang ketiga, berharap yang 10 yang jelek bisa jadi baik. Ketika engkau melakukan itu, tanpa engkau sadari, engkau bisa nangis satu demi satu, nangis. Bagaimana Yesus sudah berkorban untukmu. Dan kamu juga belajar berkorban untuk yang lain. Dunia lagi jahat. Firman Tuhan katakan, karena kedurhakaan makin menjadi-jadi, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Hari ini orang egois, saudara.
Jangan tanyalah kalau orang dunia yang perang, gereja sama gereja, pendeta sama pendeta, bapak sama anak, sama-sama pendeta, beribut, udah banyak, udah umum lah. Tapi bukan berarti kita harus ikut-ikutan seperti itu. Ini waktunya kita jadi berkat. Letakkan tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu dan kita akan berdoa. Tepuk dadamu dan katakan, Tuhan, Tuhan, aku perlu anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Berkati saya Tuhan, berkati kami Tuhan. Tuhan kami bersyukur, katakan yang pertama Tuhan terima kasih. Aku bersyukur untuk diriku apa adanya, aku terima diriku apa adanya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan katakan saya percaya, saya punya harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa nanti pulang waktu lagi sendirian coba tulis 10 sifat jelekmu, 10 sifat baikmu. Dan syukuri itu, terima itu apa adanya. Dan berharap dengan harapan yang jelek itu pasti akan jadi baik. Bersama Tuhan Yesus kamu pasti bisa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Saya percaya bahwa ada banyak orang yang membutuhkan Engkau di sekitar kami. Tolong kami supaya kami peka akan pimpinan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita telah tiba di penghujung ibadah online MDC Jakarta kali ini. Saudara, yang berbahagia adalah bukan hanya orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah doa saya untuk kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mau berdoa, membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita juga mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita, kota kita. Dan kita juga mau berdoa meminta berkat Tuhan, penyertaan Tuhan untuk kehidupan kita selanjutnya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami mau menaikkan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Dengan penuh sukacita kami membawa persembahan kami. Biarlah ini Tuhan menjadi berkat, menjadi alat-Mu Tuhan, bagi pemberitaan firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang penuh dengan sukacita memberi pada hari ini. Kami minta Tuhan yang memberkati mereka satu persatu. Kami membawa juga Tuhan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat supaya sungguh-sungguh mentaati prosedur yang diberlakukan untuk kota ini dan dengan penuh sukacita melakukan setiap kegiatannya sambil menjaga kesehatannya. Kami berdoa memberkati pemerintah Jakarta, memberkati pemerintah Indonesia, berikan kebijakan-kebijakan yang baik yang membawa pemulihan buat bangsa ini. Mari kita angkat tangan kita, saudara, kita mau minta berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Diberkatilah saudara di dalam kehidupanmu, diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam studimu, diberkatilah engkau di dalam usaha pekerjaanmu, dan ketahuilah bahwa apa yang kau lakukan, Tuhan saja yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara semua, hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat itu, hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan terima berkat ini katakan, amin. Tuhan memberkati.